Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya sahabat UMKM. Ketemu dengan saya Dodi Aresta Friana di dalam rubrik Sales and Marketing di TU Center, Tias Utomo Center. Baik, rekan-rekan sahabat UMKM, sebentar lagi kita akan bahas tentang entrepreneur. Apa sih entrepreneur itu dan apa bedanya dengan seorang sales? Kembali dengan saya Dodi Aresta Friana. Saat ini kita masuk ke dalam pembahasan Sales and Marketing, khususnya tentang topik entrepreneur dan Salesforce. Seperti apa entrepreneur dan Salesforce itu? Karena banyak sekali di antara kita masih bingung nih, entrepreneur sama Salesforce tuh nggak ada bedanya kelihatannya. Dua-duanya itu sama-sama nyari peluang bisnis, sama-sama kan jualan. Semuanya itu mirip. Terus apa bedanya? Dan kenapa kemudian banyak sales kemudian memilih jalan menjadi entrepreneur atau wirausaha, teman-teman? Jadi memang ada banyak irisannya antara Salesforce dan entrepreneur atau wirausahawan itu tadi. Apa sih di dalamnya itu yang beririsan satu sama lain? Yang pertama adalah mereka sama-sama jago jualan, jago selling. Itu yang pertama. Yang kedua, baik wirausahawan, entrepreneur, ataupun Salesforce itu sama-sama pintar dalam mengeksplorasi pasar. Yang ketiga adalah networking. Bagaimana mereka memanfaatkan jejaring bisnis mereka untuk jualan, untuk menjalankan bisnisnya. Yang keempat adalah bagaimana mereka melakukan marketing. Yang kelima adalah mereka memimpin bisnisnya ataupun memimpin divisi penjualannya. Itu yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah mereka sama-sama tahan banting, betul-betul kuat menahan cobaan ujian. Seperti itu yang dilakukan oleh entrepreneur maupun Salesforce. Lalu apa yang menjadi bedanya antara entrepreneur dan Salesforce? Bedanya di mana adalah yang pertama adalah passion atau hasrat. Itu yang membedakannya. Lalu hasratnya seperti apa? Kalau entrepreneur, hasratnya adalah membangun bisnis. Sedangkan sales adalah hasratnya menjual produk. Nah, ini yang berbeda. Buat teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi entrepreneur, dan sekarang masih kerja, yang paling penting harus di-develop, harus dikembangkan adalah passion kita. Setiap pada profesi kita, setiap pada passion jualan kita ini mau ke arah mana. Jadi itu yang harus kita lakukan. Betul-betul kita camkan, hasratnya inilah kemudian kita fokuskan. Yang kedua adalah risk taker. Berani mengambil resiko, berani masuk dunia baru, berani membuat produk baru, berani masuk ke dalam niche market. Itu yang dilakukannya. Ini mungkin yang berbeda dengan sales. Sedangkan sales hanya melakukan kewajiban kerja. Mereka punya target-target penjualan, ada job desk-nya yang mereka harus kejar, ada KPI-nya, ada target kerjanya, target omsetnya, itu yang mereka kejar. Beda dengan seorang entrepreneur. Entrepreneur jelas punya target-target kerja, target-target omset, penjualan gitu ya. Tapi yang membedakannya adalah risk taker tadi. Bagaimana mereka berani ngambil risiko. Dan yang ketiga dari entrepreneur adalah mereka berani taruhan modal. Jadi modal ini, capital ini tidak hanya sebatas pemikiran aja, ide, gagasan. Tapi mereka bertaruh modal, mereka menabung. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih menjadi karyawan, masih menjadi pekerja, itu memang salah satu syaratnya harus punya modal tadi, yaitu modal uang. Dan mereka, seorang entrepreneur berani menaruh uangnya di dalam bisnisnya mereka sendiri. Ini yang membedakannya dengan sales. Kalau sales itu pakai uang pemilik modal, pakai uang si owner pemilik perusahaan. Ini yang membedakannya dengan entrepreneur tadi. Bedanya entrepreneur pakai duitnya dia sendiri ataupun duit investor. Nah, mereka berani bertaruh bagaimana uang ini bisa berkali lipat hasilnya karena usaha dan ikhtiar mereka. Yang keempat adalah entrepreneur itu jangka panjang orientasinya. Beda dengan sales yang jangka pendek.
Kalau sales ditargetkan 100 juta per bulan, let's say kemudian dia tercapai, ya sudah. Dia akan berhenti di situ, yang penting dia udah achieve KPI-nya, dapat insentif sekian persen dari 100 juta tadi. Tapi kalau wirausahawan atau entrepreneur, nggak ada target tuh. Oke, dia punya target 100 juta, baru 2 minggu udah achieve 100 juta. Dia akan terus kejar untuk lebih dari 100, bisa 200, bisa 300. Ibaratnya sebanyak-banyak yang dilakukan. Jadi orientasi betul-betul jangka panjang, bukan cuma sekedar 1 tahun, 2 tahun, tapi semaksimal mungkin sepanjang hayatnya dia. Itu adalah target seorang entrepreneur. Yang kelima, peluang bisnis. Seorang entrepreneur selalu melihat peluang-peluang bisnis apa yang ada yang bisa diciptakan. Gitu. Ibaratnya mungkin kalau dulu ada seorang sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf gitu ya, radhiyallahu an, itu beliau juga melihat ketika datang gitu ya, ketika datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu nggak megang duit, cuma pegang duitnya cuma ya yang di kantong aja, 7 dirham alias 280.000. Jadi nggak banyak, tapi dalam 1 minggu dia mampu nikah, dan maharnya itu tahu nggak sebesar apa? Sebesar buah kurma, 1 butir kurma. Lah itu berapa puluh gram? Lah gimana caranya dengan modal 280.000 kemudian 1 minggu kemudian dia nikah? Ini kan menarik, suatu hal yang menarik. Kemudian, nah disitulah dia melihat peluang-peluang bisnis yang luar biasa. Ya jualan pacul, alat tani, segala macam. Kemudian juga dia jualan yogurt, sembako gitu ya. Sampai kemudian dia jualan jasa. Nah ini jasa ini menarik, karena dia melakukan jasa inspeksi otomotif kalau zaman sekarang. Kalau dulu jasa inspeksi onta gitu ya, kuda gitu, keledai. Zaman itu di Madinah, orang jualan standar aja gitu kan. Yang namanya kuda semuanya disamaratakan. Let's say katakanlah 5 dinar. Kemudian seorang Abdurrahman bin Auf melihat nih, dia biasa inspeksi kuda. Ini kuda bagus nih, turunan bagus. Ini yang speknya oke, tinggi, ini medium, ini rendah gitu kan. Kemudian ditanya sama orang Badui itu yang jualan, Pak boleh nggak saya bantu di sini untuk jual? Emang kenapa, bantu kayak gimana? Ini dijual berapa? Katakanlah misalnya 5 dinar semuanya. Oh, kalau saya jual lebih, boleh nggak lebihnya buat saya? Oh boleh, silakan. Kemudian dijuallah Abdurrahman bin Auf dengan selling skill yang luar biasa, senyum, sapa, salam, mengajak mereka untuk datang, jelasin speknya luar biasa. Akhir kadang-kadang lebih 2 dinar, kadang lebih 5 dinar, bahkan lebih 10 dinar. Nah itu yang bikin dia kaya dalam waktu 1 minggu. Gitu. Ini menarik nih, karena banyak sekali dari Sirah ceritanya, ada dia jualan alat tani, dia jualan tali kuda segala macam, tapi ada yang namanya inspeksi ini yang mungkin sedikit kurang diangkat gitu ya. Ini menarik teman-teman semua. Nah, dia melihat peluang bisnis itu. Jadi peluang-peluang bisnis inilah yang sangat sensitif dilihat oleh seorang wirausahawan. Beda dengan sales tadi, sales hanya ini barangnya nih A, misalnya. Sekarang ini nih barangnya A, kemudian dijual nih. Targetnya adalah 100 juta per bulan. Dijual barang ini udah selesai. Dia tidak melihat, oh di daerah itu bisa jualan apa lagi ya? Kira-kira seperti itu. Nah ini kan menarik gitu kan. Mungkin ada kisah juga nih, contoh peluang bisnis gitu kan. Ada seorang sales yang disuruh jual gitu kan, sisir di kuil Buddha gitu kan. Ya, ternyata di situ botak semua, lah nyisir apa gitu kan. Nah sales yang pertama bilang sama bosnya, aduh saya nggak bisa nih gitu kan, karena di sana botak-botak semua, gimana caranya. Tapi sales yang kedua dikirim, kemudian dijualan banyak sisir itu. Nanti dijadiin apaan? Sisir itu dikerja sama kuil Buddha tadi sebagai souvenir dari kuil yang ada di situ. Nah ini yang namanya peluang bisnis. Seorang sales dan entrepreneur biasanya bisa melihat itu, tapi entrepreneur lebih jangka panjang lagi dilihatnya. Jadi demikian sahabat UMKM semua, pembahasan kita saat ini mungkin cukup baru 5 dulu, masih ada beberapa yang lain akan kita bahas dalam episode 2-nya. Baik, demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat UMKM. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di TU Center.